Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rohmat Febrianto dengan NIM 2003 102 302 berperan sebagai pemimpin. Dan saya Devo Sofiansa dengan NIM 2003 102 305. Di sini saya berperan sebagai manajer. Dan saya Rahmadina Raisa Smita dengan NIM 2003 10 2266 berperan sebagai sekretaris 1. Dan saya di sini ada Ayuan Jayanti dengan NIM 2003 102 147. Saya sebagai berperan sekretaris 2. Di sini kami akan mendiskusikan tentang kebangkrutan PT Nyonya Menir. Jamu Cat Potret Nyonya Menir adalah salah satu perusahaan Indonesia yang produksi jamu tradisional Jawa. Perusahaan yang terdiri sejak tahun 1919, ini pabriknya berada di Semarang, Jawa Tengah. Berdirinya perusahaan ini diawali oleh keterbatasan Nyonya Menir yang hidup di tengah masyarakat terjajah dengan suami yang sakit keras. Pasarannya kini merambah pada pasar internasional dan dipasarkan ke 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, dan ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Cina. Produk Nyonya Menir didominasi oleh produk untuk kepentingan wanita dalam bentuk pasarannya kini merambah pada pasar internasional dan dipasarkan ke 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, dan ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Cina. Baik, kami di sini ingin berdiskusi tentang PT Nyonya Menir ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melakukan acara rapat dengan keadaan sehat dan walafiat. Yang saya hormati Bapak pimpinan di sini, Bapak Rohmat Febrianto, dan yang saya hormati Bapak Deva selaku manajer, dan yang saya hormati Mbak Nadira sebagai sekretaris 2 di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Ibu sekalian. Seperti yang sudah kita ketahui, kegiatan usaha besar sudah berdiri lama di Indonesia. Salah satunya yaitu PT Nyonya Menir, jamu terbesar di Indonesia dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, PT Nyonya Menir pun banyak mengalami masalah dari perubahan kekuasaan di dalam keluarga serta krisis operasional dan cukup panjang hingga masalah utang mencapai 89 miliar yang melilit PT Nyonya Menir. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan PT Nyonya Menir mengalami masalah, seperti keserakahan tiap orang di dalam keluarga Nyonya Menir. Dalam perebutan kekuasaan, kurang cepatnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kurang cepat dalam mengeluarkan inovasi baru dalam produknya. Dan juga dikarenakan adanya tuntunan perubahan pada zaman. Suatu perusahaan sudah berdiri lama, itu bukanlah suatu jaminan bagi perusahaan untuk tetap berjaya apabila dalam pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik serta tidak mengikuti perubahan zaman yang terjadi. PT Nyonya Menir inilah salah satu contohnya yang membuatnya tidak sehat dalam segi ekonomi. Nah, jadi keadaan tidak sehatnya ini dari segi finansial, PT Nyonya Menir ini membuatnya mempunyai banyak utang dan mulai kesulitan dalam pembayaran. Utangnya tersebut yang mencapai sampai 89 miliar dengan sekitar 35 kreditor. Serta pada akhirnya PT Nyonya Menir ini pun digugat paling karena mempunyai utang yang sangat banyak serta kreditor yang sangat banyak juga, dan pada tanggal 8 Juni 2015
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang dipimpin oleh Dwi Arso Budi Sumianto menyatakan bahwa perjanjian perdamaian antara debitur dan 35 kreditor tentang penundaan kewajiban pembayaran utang PKWU pada 27 Mei 2015 telah sah. Dengan demikian, proses perdamaian sempat berjalan selama 60 hari. Tetapi setelah itu, perusahaan jamu Nyonya Menir diputus pailit karena dinilai tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar utang sesuai dokumen perjanjian yang telah disepakati pada 8 Juni 2015. Selain dinyatakan pailit, aset yang dimiliki Nyonya Menir juga harus dibekukan untuk kemudian dikelola. Kurator juga melakukan proses investigasi untuk mendata seberapa banyak utang-utang dari pihak kreditor yang harus dilunasi. Dan pada akhirnya seluruh aset akan dijual dengan cara dilelang. Hasil lelang itulah yang diberikan kepada para karyawan dan para kreditor. Karena dalam proses ini yang harus lebih didahulukan adalah pihak karyawan. Karena setelah Nyonya Menir dipailitkan, tentu saja para karyawan akan kehilangan pekerjaannya. Dilihat dari kasus tersebut, seharusnya Nyonya Menir di awal melakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan. Diperlukan passion dan konsistensi, regenerasi juga diperlukan baik dari sisi produk, tempat, dan cara menjual serta komunikasi ini ke target pasar. Tak hanya dari sisi produsen, pemerintah pun juga diharapkan bisa membantu mengembangkan industri jamu dengan terus melakukan sosialisasi bahwa jamu adalah produk asli Indonesia yang harus didukung dan dilestarikan. Selain itu, peran pemerintah di sini juga diperlukan dalam memproduksi industri jamu yang legal maupun yang tegas yang ilegal. Kami juga menilai industri jamu dalam negeri masih berpotensi baik. Melihat bahan baku yang melimpah serta besarnya penduduk Indonesia, ada 52% penduduk Indonesia pernah meminum jamu. Daya beli konsumen jamu juga kami lihat ini tidak menurun. Namun yang terjadi adalah perubahan perilaku konsumen dari jamu ke jamu dengan bentuk yang lebih modern seperti kapsul, cair, dan granul. Tempat konsumen membeli produk jamu juga berubah dari outlet tradisional ke outlet modern seperti toko obat, apotik, chain outlet, swalayan. Begitu juga cara membeli dari yang semulanya offline menjadi online. Perubahan perilaku konsumen ini wajar menurut saya. Tidak ada pasar yang abadi, jadi tergantung kita untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Tapi di sisi lain, pailitnya Nyonya Menir dapat menjadi pelajaran bagi kita. Sebesar atau sematang apapun usaha yang kita jalankan, inovasi tetap harus dilakukan secara cepat dan tentunya secara tepat. Sekian presentasi dari diskusi kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kasus ini menurut kelompok kami, kelompok 7, masuk ke dalam materi prediksi kebangkrutan di mana jika dikaitkan pada kasus di atas, perusahaan harus mengatur dan memperbaiki kinerja manajemen untuk lebih baik dan efisien ke depannya. Nah, dan saran kami untuk perusahaan lain ke depannya, buatlah rekapitulasi utang mulai dari cicilan yang harus dibayar dan dilunasi, beri informasi secara detail terkait jumlah total dan cicilan per bulannya. Selanjutnya kalkulasi dengan pendapatan PT yang Anda miliki per bulannya. Nah, mulai bayar dengan skala prioritas, Anda bisa mengatur segala prioritas dari perhitungan tenor hingga besaran total dari beban utang yang Anda miliki.